Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan. Salah mengambil keputusan, salah bersikap, salah ucap, sampai ke kesalahan-kesalahan kecil seperti misalnya salah ketik. Tetapi sebagai manusia kita tetap harus memastikan kalau kesalahan-kesalahan itu tidak terjadi. Apalagi jika menyangkut pekerjaan dan keselamatan banyak orang. Apabila tak berhati-hati, kesalahan setitik saja bisa berakibat sangat fatal dan membuat diri sendiri, perusahaan atau negara rugi sampai triliunan rupiah. Seperti yang terjadi kepada 5 kasus berikut ini. Dan inilah 5 kesalahan termahal yang pernah terjadi sepanjang sejarah dunia. Uang sebesar 2,8 triliun sudah berada di depan James Howell, seorang teknisi IT asal Inggris. Namun sayang, Dewan Kota setempat tidak mengizinkan James mengambil kembali uangnya itu. Kisah ini bermula pada tahun 2009, kala itu tak banyak orang yang mengetahui apa itu Bitcoin. Nilainya bahkan terbilang sangat kecil di tahun tersebut. Namun sebagai orang yang mengerti IT, James Howell melakukan mining Bitcoin menggunakan laptop pribadinya sendiri, berharap suatu saat nilainya naik dan ia dapat menjualnya. Sepanjang 4 tahun dirinya berhasil mengumpulkan 7.500 Bitcoin dari hasil mining tersebut. Hingga pada 2013 ia memutuskan untuk berhenti karena laptop yang ia gunakan rusak. Howell menjual bagian-bagian laptop yang masih bisa digunakan ke eBay dan menyimpan hard disk berisi Bitcoin miliknya, berharap suatu saat harga Bitcoin naik. Namun di tahun yang sama saat Howell sedang bersih-bersih rumah, secara tidak sengaja dirinya membuang hard disk tersebut ke tempat pembuangan sampah lokal di Newport. Tempat pembuangan sampah umum di mana bertonton sampah berkumpul di sana. Harddisk itu tentu tertumpuk dan bercampur dengan sampah-sampah lainnya di sana. Hingga setelah sekian lama, dirinya baru sadar kalau ia telah membuang harddisk berisi 7.500 Bitcoin tersebut. Kini harga satu Bitcoin sendiri sudah mencapai lebih dari 25.000 US dollar atau sekitar 300-an juta rupiah. Jika saja James Howell tak teledor, mungkin dirinya sekarang sudah merupakan seorang triliuner dengan kekayaan mencapai 2,8 triliun rupiah. Ia sebenarnya sudah berusaha mencari harddisknya yang hilang itu. Howell sudah minta izin ke Dewan Kota setempat untuk menggali tumpukan sampah tersebut. Namun karena tempat sampah lokal terdiri atas tumpukan sampah yang telah dikelompokkan, menggali salah satu tumpukan sampah bisa mengacaukan tumpukan lainnya. Mencari harddisk di bertonton tumpukan sampah seakan seperti sedang mencari jarum di tumpukan jerami. Jika berhasil menemukan harddisk itu pun, belum tentu harddisk tersebut dapat berfungsi, mengingat harddisk tersebut telah tercampur dengan berbagai macam sampah yang bisa mengorosi dan juga merusak harddisk tersebut. Dan karena itu, kesalahan konyol ini dianggap sebagai salah satu kesalahan terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah. Namun bagaimana dengan kesalahan berikut ini, yang bahkan merusak sebuah misi luar angkasa yang sangat besar dan penting? Setiap menjalankan misi peluncuran roket, NASA selalu menghabiskan dana hingga ratusan miliar dan bahkan triliunan rupiah. Karena itu kesalahan sekecil apapun tak dapat ditolerir lagi dalam hal ini. Satu kesalahan tanda baca dalam pemrograman, nyawa manusia dan triliunan rupiah menjadi taruhannya. Namun seperti yang disampaikan di awal video tadi, tak ada manusia yang terlahir sempurna. Kesalahan pun beberapa kali terjadi dalam misi peluncuran roket NASA, termasuk diantaranya adalah misi Apollo 13. Apollo 13 merupakan misi yang ditargetkan untuk mendarat di bulan. Pada 11 April 1970, roket diluncurkan dari pusat luar angkasa Kennedy. Peluncuran berhasil dilakukan dengan sempurna dan roket Apollo 13 melesat menuju ke angkasa. Tetapi 56 jam setelah peluncuran, sebelum Apollo 13 berhasil mencapai bulan, tangki oksigen cair pada modul layanan mengalami kegagalan. Setelah melakukan prosedur rutin pada tangki oksigen cair, secara tak terduga percikan api tercipta dari insulasi kabel yang rusak. Tangki kemudian meledak dan mengeluarkan oksigen cair yang dibawa Apollo 13 ke angkasa. Tanpa oksigen itu, sistem pendorong dan penunjang kehidupan manusia tak dapat lagi berfungsi. Misi Apollo 13, misi senilai 28 juta US dollar itu pun terpaksa dibatalkan. Beruntungnya dengan persediaan oksigen yang terbatas, para astronot ini dapat kembali ke bumi dan mendarat di Samudra Pasifik dengan selamat.
Berbagai kombinasi kesalahan yang terjadi selama masa proses produksi tangki oksigen diduga menjadi alasan kenapa tangki oksigen tersebut bisa meledak dan menyebabkan misi Apollo 13 gagal. Akibat kesalahan ini, NASA diperkirakan telah merugi sebesar 28 juta US dollar. Atau jika dikonversikan menurut dengan inflasi, maka NASA telah rugi sekitar 220 juta US dollar. Atau jika dirupiahkan menjadi 3 triliun rupiah. Namun bagaimana dengan kesalahan selanjutnya ini yang melibatkan negara-negara terbesar dan terkuat di dunia? Jika ditanya tentang di manakah letak negara Amerika, semua orang pasti membayangkan sebuah negara yang berbatasan dengan Samudra Pasifik di sebelah barat, berbatasan dengan Samudra Atlantik di sebelah timur, negara Kanada di sebelah utara, dan negara Meksiko di selatan. Nggak salah sih, namun selain dataran utama Amerika itu, tak banyak dari kita yang mengingat kalau wilayah Alaska sebenarnya juga termasuk wilayah Amerika Serikat. Wilayah Alaska yang terpisah jauh dari dataran utama Amerika ini sejak tahun 1867 telah menjadi milik dan wilayah dari Amerika Serikat. Pada tahun 1859, pihak Rusia yang khawatir akan kehilangan wilayah Alaska akibat perang melawan Britania Raya memutuskan untuk menjual wilayah itu. Pihak Rusia yang sedang dalam posisi keuangan sulit takut kehilangan wilayah Alaska secara cuma-cuma ke tangan pemerintah Britania. Tak mau hal itu terjadi, mereka memutuskan untuk menawarkannya ke Amerika Serikat, satu-satunya pembeli potensial yang mampu membeli wilayah Alaska. Apalagi dikala itu Rusia ingin menjadikan Amerika Serikat sebagai sekutu mereka. Menawarkan wilayah Alaska dengan harga miring tentu dapat membangun jembatan persekutuan tersebut. Sebelum itu, pihak Rusia telah mengirim tim surveyor untuk memperkirakan berapa nilai dari kekayaan sumber daya alam yang terdapat di Alaska, untuk dapat menentukan harga dari penjualan wilayah Alaska itu sendiri. 10 juta US dollar. Itulah nilai yang diperkirakan para surveyor terkandung dalam kekayaan alam wilayah Alaska. Pihak Amerika pun menawar harga tersebut menjadi 7,2 juta US dollar, dan akhirnya Rusia pun menyetujuinya. Hingga pada 30 Maret 1867, Fakta Alaska pun ditandatangani, yang berarti wilayah sebesar 1,5 juta kilometer tersebut secara resmi berpindah tangan ke tangan Amerika. Dikala itu banyak orang menganggap bahwa pembelian ini adalah pembelian yang bodoh. Mengapa Amerika membeli sebuah wilayah kosong yang tak ada apa-apanya? Beberapa pihak bahkan menjuluki pembelian ini dengan Seward's Folly atau kebodohan Seward, olokan terhadap William H. Seward, sekretaris negara Amerika Serikat yang bernegosiasi dalam pembelian Alaska. Namun segala ejekan dan bahkan pihak Rusia sendiri mulai terdiam semenjak Amerika Serikat menemukan cadangan emas besar di wilayah Alaska. Setelah itu pun berbagai sumber daya lain seperti minyak, gas alam, batu bara, dan material berharga lainnya mulai ditemukan di Alaska. Wilayah Alaska ternyata berharga ratusan kali lipat dari harga 10 juta US dollar yang diperkirakan oleh para surveyor Rusia, yang menjadikan penjualan Alaska dari Rusia ke Amerika ini menjadi kesalahan termahal yang pernah terjadi di dunia. B2 Spirit merupakan proyek ambisius Amerika Serikat dalam membangun pesawat berteknologi siluman yang dapat menjatuhkan bom di atas markas musuh tanpa terdeteksi radar. Pesawat termahal di dunia. Dengan harga per unitnya mencapai 2 miliar US dollar, B2 Spirit menjadi pesawat termahal yang pernah dibuat Amerika Serikat. Karena itu pun tak banyak pesawat B2 yang dibuat. Hingga kini hanya 21 unit saja yang pernah dibuat oleh Amerika. Kehilangan 1 unit saja tentu sangat merugikan Amerika Serikat. Seperti salah satunya pernah terjadi dalam insiden Andersen Air Force Base B2. 23 Februari 2008, pesawat B2 Spirit jatuh beberapa saat setelah lepas landas dari pangkalan udara Andersen di Guam. Pesawat siluman itu meledak dan hancur lebur, jatuh menghantam landasan pangkalan udara Guam. Kedua kru beruntungnya masih selamat setelah berhasil keluar dari pesawat di detik-detik akhir. Pilot pertama dievaluasi, sementara pilot kedua dibawa ke rumah sakit karena luka yang ia derita. Hujan yang deras diduga menyebabkan sensor pressure transducer gagal berfungsi yang berakibat pada kesalahan pembacaan sudut dan kecepatan udara. Pesawat akhirnya gagal terbang dan jatuh seketika menghantam landasan. Pesawat seharga 2 miliar US dollar atau sekitar 30 triliun rupiah ini hancur lebur dalam hitungan detik saja. Dan hal ini disebut sebagai kecelakaan pesawat termahal yang pernah terjadi sepanjang sejarah dunia.
26 April 1986, reaktor nuklir nomor 4 pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl meledak dan menyebarkan radiasi dalam jumlah besar ke seluruh kawasan Uni Soviet Barat dan juga Eropa. Bencana ini didapuk sebagai bencana nuklir terparah sepanjang sejarah dunia. Kekurangan tenaga profesional yang terlatih dalam mengoperasikan reaktor beserta beberapa peraturan keselamatan yang diabaikan mengakibatkan bencana yang seharusnya berkemungkinan sangat kecil untuk terjadi malah benar-benar terjadi. Otoritas setempat melaporkan bahwa 31 orang meninggal dunia dalam insiden ini. 2 orang meninggal dunia saat ledakan, 1 orang meninggal dunia di rumah sakit, dan 28 lainnya meninggal beberapa bulan setelah bencana. Namun yang lebih mengerikannya, 4.000 orang diprediksikan akan meninggal dunia sebagai akibat dari paparan radiasi ini. Tak hanya bencana nuklir yang paling mengerikan, bencana Chernobyl juga mendapat predikat sebagai bencana termahal yang pernah terjadi sepanjang sejarah dunia. Dampak yang dihasilkan oleh ledakan itu ternyata jauh lebih mengerikan dari ledakan itu sendiri. 49.000 penduduk diungsikan dari kota Chernobyl. Pemerintah menutup sisa-sisa reaktor nuklir dengan sarkofagus raksasa untuk membatasi pencemaran radioaktif. Pemerintah juga menetapkan zona eksklusi Chernobyl dalam radius 30 km sebagai daerah dengan kontaminasi paling tinggi. Selama lebih dari 3 dekade semenjak bencana ini terjadi, pemerintah dikabarkan telah menghabiskan lebih dari 235 miliar US dollar atau sekitar 3.500 triliun rupiah untuk menanggulangi dampak yang dihasilkan oleh ledakan ini. Di mana diantaranya termasuk biaya untuk membangun sarkofagus, menyegel, dan mitigasi konsekuensi dari zona eksklusi Chernobyl. Biaya untuk memindahkan para penduduk ke lingkungan baru, termasuk biaya konstruksi dan infrastruktur, biaya jaminan sosial dan kesehatan bagi para penduduk yang terdampak, biaya riset lingkungan, kesehatan, dan produksi makanan yang bersih dari paparan radiasi, monitoring radiasi, hingga biaya untuk pembuangan limbah-limbah radioaktif. Karena itu, bencana ini disebut sebagai bencana termahal sepanjang sejarah dunia. Dan berikut itulah 5 kesalahan terbesar yang pernah terjadi sepanjang sejarah manusia. Kira-kira apa lagi nih yang harus dibahas? Tulis di kolom komen di bawah.